gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Hamia Ardiani Esos. Di sini Ibu mengajar pelajaran administrasi umum. Pelajaran administrasi umum ini kalian akan dapat di semester 1 dan 2 dalam 1 tahun ini. Oh iya, mata pelajaran administrasi umum ini dia memiliki beberapa pasangan kompetensi dasar. Jadi yang harus kalian ketahui kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apa? Kompetensi dasar itu adalah keahlian atau skill yang harus kalian miliki. Jadi dalam pelajaran administrasi umum ini ada 11 pasang kompetensi dasar. Jadi untuk pertama pada awal pertemuan kita hari ini, kita masuk ke kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami administrasi, dengan pasangan KD 4.1 mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Jadi setiap pasangan KD itu ada kompetensi dasar pengetahuan kalian dan ada kompetensi dasar keterampilan kalian, di mana kalian harus praktek. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini, yaitu konsep dasar administrasi. Nanti kalian bisa lihat pada PowerPoint yang ada pada aplikasi di sekolah.id ini. Baik, konsep dasar administrasi. Jadi kalau kata administrasi itu kalian pasti sering mendengar di suatu perusahaan atau di organisasi. Jadi kegiatan administrasi itu sangat penting, sangat vital sekali dalam satu perusahaan atau organisasi. Pengertian administrasi itu dibagi menjadi dua, secara luas dan secara sempit. Kalau secara sempit, administrasi itu pengertiannya yaitu seperti tata usaha, ya. Jadi hanya menerima, menggandakan surat, ya, dan menyalurkan surat. Kalau dalam pengertian luas, administrasi itu ada beberapa orang atau organisasi di dalamnya. Jadi ada suatu kegiatan. Jadi di dalam perusahaan itu sering dilakukan seperti clerical work, ya, karena berhubungan dengan tulis menulis. Baiklah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Nanti apabila ada pertanyaan, kalian boleh kirim ke email Ibu. Nanti Ibu tulis di akhir pada materi ini, ya. Terusnya kita langsung masuk saja langsung ke unsur-unsur daripada administrasi, ya. Jadi unsur-unsur administrasi itu yang pertama yaitu pengorganisasian, ya. Jadi pengorganisasian ini itu dalam rangka menyusun organisasi menjadi satu wadah bagi kegiatan bersama untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen, di mana karyawannya itu harus mempunyai tujuan dan benar-benar untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi manajemen yang solid dan baik itu akan berhasil perusahaan itu. Terus yang ketiga yaitu tata hubungan. Di dalam satu administrasi itu, ya, kegiatan administrasi itu pasti dia melakukan hubungan atau usaha-usaha kerja di dalam satu perusahaan itu. Selanjutnya yang keempat yaitu kepegawaian, ya, di mana kepegawaian ini harusnya mengatur dan mengurus para tenaga kerjanya. Jadi di satu perusahaan itu ada beberapa karyawan gitu yang harus mengatur kegiatan daripada tugas dan fungsi masing-masing pegawai itu. Terus yang kelima yaitu keuangan.
Ya, jadi kalau bagian keuangan ini dia mengelola, mengatur dari segi-segi pembelanjaan dalam perusahaan itu. Jadi kalau misalnya di dalam suatu perusahaan itu pasti ada bagian keuangannya. Kalau tidak ada bagian keuangannya, nanti kalau misalnya apabila dia mengeluarkan dana atau membutuhkan dana, itu tidak ada yang mengatur, jadi harus ada. Dan yang keenam yaitu perbekalan ya. Perbekalan ini biasanya bagian prasarana dan sarana, yaitu memelihara ya sampai pemakaiannya sampai dengan pemusnahannya itu di bagian perbekalan. Terus tata usaha. Nah, yang di sini yang dalam arti sempit tadi bahwa tata usaha itu dia menghimpun, mengolah, menggandakan, menyalurkan semua yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan surat atau tulis menulis. Terus yang ke-8 yaitu perwakilan ya. Jadi perwakilan merupakan rangkaian perbuatan yang menciptakan hubungan baik dan dukungan. Jadi ada bagian internal dan eksternal dalam satu perusahaan. Itulah materi kita, unsur-unsur administrasi yang mana ada beberapa bagian yang harus kalian ketahui, dan apabila kalian belum mengerti boleh bertanya pada Ibu. Sampai di sini jangan lupa ya subscribe channel Ibu ya. Di sini Ibu minta tolong, dan nanti kalau misalnya ada kegiatan di pertemuan kedua atau selanjutnya, kita akan lanjut dengan materi pertemuan yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.